Halo semuanya teman-teman, apa kabarnya? Halo. Salam Halo. Pak. Ya, Halo. lanjut. Ya teman-teman, kalau yang bisa buka kamera, yuk buka kamera, yuk Kabil aja buka kamera. Gak usah kenalan lah ya, udah pada kenal kan? Nama Iya nih. saya Billy. Oke, Kabil harap yang nggak bisa buka kamera pun tetap ngikutin di rumah teman-teman ya. Atau yang lagi di jalan, ya nggak apa-apa, yang penting tetap ngikutin. Yang lagi demo, Kabil doa nggak ada yang lagi demo ya di sini. Udah nggak ada demo juga. Oke, senang banget ketemu kalian. Sebelum Kabil mulai sharing, Kabil mau bilang sama kalian, guys, kalian luar biasa banget. Di tengah kondisi kayak gini, bahkan orang ibadah aja males, tapi kalian progres. Wow, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Dan buat Pak Gihon, guru kalian. Mantap, Pak. Keren. Oke, kalau yang belum kenal, yang baru masuk mungkin Kabil kenal sih katanya nama saya, nama saya Billy. Bisa dipanggil Kabil, udah itu aja. Kita masuk ya, teman-teman ya. Jadi siapa yang setuju sama saya, setuju sama Kabil, kita nih lagi ada di part of history. Setuju nggak? Yang setuju angkat tangannya aja, angkat tangan yang setuju. Kita lagi ada di part of history, jadi kita lagi ada di dalam sejarah, teman-teman. Betul nggak? Pernah kebayang nggak sih kita lagi ada kita ada di pandemi ini, pernah kebayang nggak? Pasti nggak pernah kan? Bener gak? Bener gak? Kita pernah kebayang nggak dulu kalau suatu saat nanti kita bakal sekolah dari rumah, padahal sekolah kita di homeschooling, kita bakal ibadah dari rumah, ngapain aja di rumah, gak boleh keluar-keluar. Pernah kebayang nggak? Pernah kebayang nggak suatu saat? Pernah kebayang nggak kemarin-kemarin bahwa suatu saat nanti kita bakal hidup harus pakai masker? Ya kan? Yang mungkin yang pakai masker tiap hari masih normal ya, tapi yang nggak pernah pakai masker tuh nggak. Apalagi kayak Kabil gitu ibadahnya gede. Jadi pernah kita nggak kebayang teman-teman, dan kita lagi ada di dalam satu sejarah yang ngerti katakan amin. Jadi gini, nanti mungkin 20 tahun lagi saat kalian sudah pada kerja, sudah pada berkeluarga, akan ada buku sejarah tercatat pandemi 2020 COVID-19 2019 ya tercatatnya, karena COVID-19 2019 sampai 2020. Nah, kita ada di dalam sejarah. Jadi pertanyaannya gini, kalian mau ada di dalam sejarah, mau jadi part of history atau history maker? Beda ya, part of history adalah orang-orang yang hidup dalam masa sejarah. Kayak kita nih, kita sekarang tanpa melakukan apa-apa, kita sudah jadi part of history. Yang ngerti, jukin jempolnya teman-teman. Nah, bedanya adalah, pilihannya adalah, mau nggak kita jadi history maker? History maker artinya pencetak sejarah. Setuju nggak? Bedanya apa, Kabil? Bedanya part of history, kayaknya kita cuma bisa nyeritain, tapi orang nggak bisa nyeritain tentang kita. Setuju nggak? Tapi kalau history maker, semua orang tahu. Yang ngerti katakan amin. So, teman-teman, jangan sia-siain tahun ini. Jangan sia-siain tahun ini. Mungkin orang-orang lain bilang, aduh ini tahun berat banget, Kabil, nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngopi, nggak bisa ngapain lagi, nggak bisa main, nggak bisa apa lagi ya, nggak bisa, pokoknya nggak bisa kemana-mana lah Kabil. Aduh, mungkin orang-orang bilang berat, tapi dengar Kabil mau bilang sama kalian teman-teman, anak-anak muda, anak-anak SMK ya di Kampat, this is our year, ini tahunnya kita. Yang setuju katakan amin. Di era digital ini semua harusnya serba cepat teman-teman, dan kalian adalah ahlinya di bidang ini. Setuju nggak? Sebelum orang nyentuh Instagram, kita sudah sentuh Instagram. Sebelum orang-orang pada beralih ke platform digital, anak-anak muda mainnya ada di platform digital. So, teman-teman, Kabil mau bilang ini tahunnya kita. Yang ngerti katakan amin. Jangan sia-siain tahun ini. Jangan sia-siain tahun ini. Pakai semua platform untuk apa ya? Jangkau semua orang. Percepat. Yang ngerti katakan amin. So, hari ini Kabil mau ngomong satu hal, teman-teman. Tentang opinion. Asik. Semua ngerti bahasa Inggris ya? Opini. Oke. Jadi gini, pertanyaan pertama, menurut kalian anak-anak kayak di Kampat penting nggak, atau gini, perlu nggak sih kita dengerin opini orang lain? Yang bilang perlu angkat tangannya, Perlu. yang bilang tidak perlu sekarang angkat tangannya. Ya, beberapa bilang nggak perlu, beberapa bilang perlu. Tapi ini menurut kami pribadi.
dengerin orang lain itu penting. Yang ketika katakan amin. Karena gini, sometimes, kadang-kadang ya, Tuhan bisa bicara lewat orang lain. Setuju nggak sih? Kayak misalnya kalian di gereja, lalu ada teman kalian, misalnya siapa ya? Siapa lihat? Ica misalnya. Ica, kayaknya kamu harus ini deh. Kadang itu Tuhan yang ngomong. Kadang ya teman-teman. Kadang Tuhan bisa ngomong lewat itu. Setuju nggak sih? Kadang Tuhan bisa ngomong lewat, bahkan nih, macam-macam lah teman-teman. Maksudnya, Tuhan bisa pakai semuanya. Nah, menurut Kabil pribadi, dengerin opini orang lain itu penting. Karena tadi kita bisa dengar Tuhan ngomong pakai cara itu. Tapi gini, salahnya adalah ketika hidup kamu disetir sama opini orang lain. Hidup kamu diatur sama orang lain. Gimana tuh Kabil? Nah, gini. Banyak kita yang terlalu dengar orang lain, banyak kita yang terlalu dengar opini orang lain tentang hidup kita, sampai nggak bentuk citra diri kita, dan kita bertindak seperti apa yang diomongin. Bener nggak sih? Banyak orang yang sekarang insecure atau malu-malu karena orang lain ngomong, dasar lu jelek, dasar lu misalnya nggak punya duit misalnya ya. Banyak orang yang kayak, aduh udahlah gue nggak punya duit, aduh udahlah jelek. Bahkan ada orang yang ngomong, lu nggak punya masa depan. Lalu kita langsung kayak, udahlah gue nggak punya masa depan, udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Nah teman-teman, itu yang salah sebenarnya. Atau misalnya, bro, lu harus gaul dikit bro, orang gaul tuh ngerokok, asik. Lalu kita mulai ngerokok karena dengar opini orang lain. Yang salah itu teman-teman, yang salah adalah ketika hidup kita disetir sama opini orang lain. Karena gini, citra diri tau lah ya, kalau bahasa sekarangnya ya, jati diri kita bisa terbentuk sama opini orang lain. Sangat bisa teman-teman. Karena gini, manusia hidup sama apa yang dipercayainya. Tangkap ya, manusia bisa hidup sama apa yang dipercayainya. Itu bahkan Alkitab catat di Habakuk 2 ayat 4. Nanti kalian buka teman-teman. Nah, karena kalau kita terlalu sering dengar atau mikirin apa opini orang lain tentang kita, percayalah, hidup kita akan diatur sama itu. Hidup kita akan, ibaratnya ya, pokoknya diatur sama opini orang lain teman-teman. Sama pendapat orang lain yang tadi Kabil jelasin. Nah, gini. Kabil kasih contoh ya. Misalnya kalian bilang gini, Kabil, tapi kalau banyak orang yang ngomong, berarti itu benar dong? Belum tentu juga sih. Jadi gini, kita hidup sama apa yang kita percayai. Kita hidup oleh apa yang kita percayai. Teman-teman, kami mau tanya, kalau misalnya ada informasi hoax, tapi misalnya 10 orang yang ngomong, kalian bisa percaya nggak? Bisa percaya nggak? Misalnya informasi hoax nih, misalnya informasinya adalah misalnya ya di K3, ya di K4 gedungnya bisa terbang, itu kan hoax tuh. Tapi yang ngomong banyak nih teman-teman. Kalian bisa percaya nggak? Menurut Kabil bisa. Karena banyak yang ngomong walaupun kalian nggak percaya, atau mungkin terlalu ekstrim lah ya. Yang hoax misalnya ya, pokoknya informasi hoax misalnya ya. Misalnya ya di K4 masuk daerah Jakarta ya. Itu kan hoax teman-teman ya. Tapi kalau misalnya banyak yang ngomong, kalian bisa percaya nggak? Bisa teman-teman. Nah itulah kenapa teman-teman, kalau kita terlalu sering dengar omongan orang, walaupun salah, kita masih bisa percaya. Dan parahnya adalah kita bisa hidup oleh itu. Kita bisa disetir, aduh Kabil, kayaknya teman-teman gue bener tentang gue. Nah teman-teman, gini. Kata Tuhan apa sih tentang opini? Gini. Yang salah adalah waktu kita lebih dengerin opini orang daripada opininya Tuhan. Itu yang salah. Yang setuju, angkat tangannya teman-teman. Yang salah adalah ketika kita lebih dengar apa kata orang tentang kita daripada apa kata Tuhan tentang kita. Itu yang salah. Kabil ulangi ya, bukan Kabil ulangi sih. Kabil coba rekam. Dengar omongan orang penting gak Kabil? Penting. Tapi dengar, jangan mau diatur oleh itu. Hidup kamu harus kamu hidupi melalui firman Tuhan, melalui apa yang Tuhan katakan, bukan yang orang lain katakan. Kabil doa kalian ngerti teman-teman. Firman Tuhan bilang gini, live by faith.
Hiduplah karena iman. Roma 10 ayat 17 bilang apa teman-teman? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tolong jangan dipotong sampai pendengaran doang. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Kalau kalian mau baca nanti teman-teman. That's it. Kenapa kita lebih peduli? Kenapa kita lebih peduli omongan orang lain tentang kita? Kenapa kita lebih mikirin apa opini orang lain tentang kita daripada opininya Tuhan? Mungkin satu, kalian jarang dengar apa yang Tuhan katakan. Setuju ya? Kalian jarang dengar apa yang Tuhan katakan. Tadi Kak bilang ya, waktu kalian banyak dengar omongan orang, kalian bisa percaya. Nah, waktu kalian jarang dengar apa yang Tuhan katakan, teman-teman, nah itu wajar banget kalau kamu lebih dengar omongan orang daripada Tuhan. Nah, terus soal ini coba mulai cross check nih teman-teman. Opini gue terbentuk sama siapa ya? Maksudnya citra diri gue terbentuk sama opini siapa ya? Apakah opini teman gue atau opini tongkrongan gue ataukah opini Tuhan? Sekarang mulai cross check teman-teman, mulai cross check, mulai benahi, mulai mikir. Oke lanjut. Mungkin kalian ngomong Kabil, tapi aku dengar firman Tuhan, dengar opini dari Tuhan, tapi kayaknya firman Tuhannya nggak kejadian atas aku. Gimana Kabil? Nah, dengar. Waktu kalian dengar apa firman Tuhan atas kamu, waktu kalian dengar apa opini Tuhan, apa kata Tuhan tentang kamu, tapi kamu nggak hidup oleh itu, ya nggak bakal kejadian. Yang setuju berlambaikan tangannya. Waktu kamu dengar apa kata Tuhan, waktu kamu dengar janji Tuhan, wah banyaklah janji Tuhan di Alkitab ya, tapi kamu nggak hidup oleh itu nggak bakal kejadian buat kamu teman-teman. Jadi kayak kita nggak bisa dengar firman Tuhan lalu percaya, Tuhan aku percaya, Tuhan berserta Tuhan, pokoknya segala macam firman Tuhan aku percaya, tapi kalian tetap hidup di jalan kalian, hidup seenaknya, tidak hidup setelah firman Tuhan. Jangan harap itu kejadian. Jadi polanya gini teman-teman, polanya gini. Kamu dengar firman Tuhan, semakin banyak kamu dengar, kamu makin percaya firman Tuhan, dan dengar, kamu percaya di firman Tuhan, kamu taruh di otak kamu. Habis itu, kamu harus hidup. Oleh itu, hidup karena firman Tuhan itu teman-teman. Aduh, mungkin susah dijelasin ya. Kita ambil contoh aja. Ulangan 28 deh, kalau nggak salah. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 12 sampai 13. Ini satu ayat yang terkenal, mungkin kalian pernah dengar. Kalau kalian nggak ada Alkitab, sambil bacain aja. Ulangan 28 ayat 12 sampai 13. 13 sampai 14. Kayaknya kalian pernah dengar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Koma, sampai situ dulu. Ini janji Tuhan. Ini opini Tuhan tentang kita. Tuhan bilang, lu bakal jadi kepala. Lu gak bakal jadi ekor. Lu akan terus naik. Lu gak bakal turun. Itu opini Tuhan. Kita taruh di otak kita teman-teman. Oh ya, aku tuh jadi kepala. Aku akan jadi kepala. Aku tidak akan jadi ekor. Aku akan terus naik dan bukan turun. Tapi ingat, setiap ada opini Tuhan, ada komanya tadi. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14 lanjut, dan apabila engkau tidak menyimpang dan ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Oke, kabel jelasin. Tadi nih, kita dengar firman Tuhan, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor, kamu akan terus naik dan tidak turun. Kita percayain, kita taruh di otak kita, aduh gua akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor, gua akan terus naik dan tidak turun. Outputnya, abis itu, jangan lupa, hidup karena firman Tuhan yang tadi. Gimana cara hidup dengan firman Tuhan yang tadi? Tadi abis koma, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpangkan ke kanan atau ke kiri dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Itu yang harus kamu hidupi teman-teman. Itu namanya hidup karena iman yang tadi kamu percayai. Yang setuju katakan amin. Yang ngerti, sampaikan tangannya. Oke. Anggap berapa kali nanti. Nah, itu pattern yang sama sebenarnya. Pattern itu apa ya? Pola yang sama yang kamu lakukan kalau kamu dengar opini dari orang lain. Betul gak sih?
Sebenarnya kayak kalau tadi kita jelasin yang jelasin tadi kok susah banget ya, harus percaya, harus hidup karena itu. Kayak sebenarnya itu pola yang sama yang kamu lakukan hari-hari ini atau hari-hari kemarin. Misalnya kamu dengar opini orang lain, misalnya apa ya, yang misalnya orang bilang kayak, oh lu nggak boleh gini, nggak boleh gini, lalu kita mulai percayain, aduh aku kok begini orangnya, aku misalnya kayak orang, aduh lu tuh kurang pinter, lu nggak gimana sih. Nah, waktu kita percaya itu, kita akan hidup seperti orang yang tidak pinter. Bener nggak sih? Setuju nggak? Kalau waktu ada orang yang bilang, lu kurang apa ya, kurang keren lah. Gimana cewek bisa suka sama lu, gimana cowok bisa suka sama lu. Waktu kita terus percaya itu dalam otak, pasti kita hidup karena itu, bener nggak? Contohnya kayak mulai dandan, mulai pakai pomade, mulai ke salon segala macam. Dan itu pola yang sama waktu kamu mau dengar opini dari Tuhan, waktu kamu mau dengar apa yang Tuhan katakan, waktu Tuhan katakan segala sesuatu tentang kamu percaya, kamu harus hidup oleh itu. Kalau kamu tidak hidup oleh itu, teman-teman, jangan harap itu terjadi. Itu kasarnya, teman-teman. Yang ngerti katakan amin. Asik. So, hari ini tentuin, kalian mau dengar kata siapa? Mau dengar kata siapa? Dengar kata manusia dan dengar kata Tuhan, tadi yang Abi bilang polanya sama, tapi dengar hasilnya beda. Polanya sama, tapi hasilnya beda. So, hari ini teman-teman di adik keempat, tentuin sendiri-sendiri masing-masing kamu mau hidup dengan opininya siapa? Opini teman-teman kamu atau opini Tuhan? Ingat deh, kalau kamu mau hidup melalui opini Tuhan, ada 3 step. Dengar, percaya, dan lakukan firman Tuhan. Itu teman-teman. Yang ngerti boleh lambaikan tangannya, kasih jempol. Nah, oke. Kabel rangkum ya teman-teman. Opini itu membentuk citra diri. Yang tadi kami bilang pertama. Opini itu membentuk citra diri. Kayak apa kata orang, apa kata Tuhan itu membentuk citra diri kita. Tergantung kita yang mau tentuin kita mau dengar citra dirinya siapa. Kita mau dengar katanya siapa? Kata teman-teman kita atau kata Tuhan? Opininya teman-teman kita atau opininya Tuhan? Tapi terus nggak usah dengar kata teman, ya dengerin boleh teman-teman. Tapi jangan sampai kata-kata orang lain, jangan sampai opini dari teman-temanmu, opini dari tongkronganmu merusak opininya Tuhan atas kamu. Kamu harus hidup sesuai dengan opininya Tuhan. Dan ingat, dengar firman Tuhan, banyak dengar firman Tuhan supaya kamu tahu Tuhan mau kamu ngapain. Kamu harus banyak dengar firman Tuhan supaya kamu tahu opini tentang hidup, opini Tuhan tentang kamu itu apa. Dan jangan lupa, abis itu lakuin firman Tuhan. Tapi Kabil itu jangan ini. Tapi Kabil, Tuhan kayak nggak ada, Kabil. Aku lagi kesepian, Tuhan nggak ada. Yang ada teman-teman aku lagi kena masalah, kayaknya Tuhan nggak ada. Yang ada teman-teman aku. Teman-teman, pola pikir itu yang bikin banyak anak muda lebih dengar kata orang lain daripada Tuhan. Pola pikir itu mungkin masih ke gereja, mungkin masih pede ya di keempat, mungkin masih pelayanan, tapi waktu orang punya pikiran itu kayak, aduh, gue lagi kesepian, teman gue yang ada, gue lagi punya masalah, teman gue yang ada, gue lagi kesusahan, teman gue yang ada, makanya gue lebih dengar kata teman gue Kabil daripada Tuhan. Kabil mau kasih tahu satu hal. Tadi pagi kami dapat renungan sangat bagus di Instagram, teman-teman. Nah, makanya kalian yuk gunakan Instagram kamu untuk bangun kehidupan rohanian kamu, untuk share segala sesuatu. Jangan di waste, teman-teman. Kami lanjut. Gini, kalau ada istilah boleh itu gini, Tuhan tuh dekat, teman-teman, sebenarnya. Gini. Kalau kalian merasa Tuhan jauh, bahkan Alkitab catat di beberapa ayat, ada istilah orang luar, teman-teman. God whispers, Tuhan yang berbisik. Waktu kamu merasa overwhelmed itu apa ya? Waktu kamu merasa kayak, aduh kayaknya Tuhan ada. Dengar teman-teman, Tuhan akan bisikin ke kamu, aku aja cukup. Tuhan tuh ngomongnya kenceng-kenceng, bener gak sih? Tuhan tuh gak bakal teriak-teriak, kamu berharga. Ya, kayak Tuhan tuh suaranya halus banget, teman-teman. Waktu kamu pernah ya kalau ngerasain hadirat Tuhan gitu ya, kayaknya Tuhan kayak jamah hatinya terus cuma bilang, nah kamu berharga.
ngomongnya kencang pelan-pelan. Makanya ada istilah God whisper tadi. Tuhan berbisik. Kenapa Tuhan berbisik? Abel mau kasih tahu. Karena Tuhan sedekat itu sama kalian. Betul gak? Orang yang jauh nggak bisa berbisik dong. Orang kalau jauh berbisik nggak kedengeran. Setuju gak? Tapi untuk orang dekat berbisik itu kedengeran. That's why God whispers. Tuhan berbisik karena Tuhan dekat sama kamu. Sometimes pikiran kamu yang bikin kamu jauh dari Tuhan. Pikiran kamu yang bikin kayak Tuhan jauh banget. Tapi mau kasih tahu hari ini, apapun yang kalian lakukan, Tuhan gak bakal tinggalin kamu. Tuhan gak akan tinggalin kamu. So hari ini ayo, jangan dengar opini orang lain lagi, tapi dengar opini ya Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Sadari Tuhan tuh sedekat ini teman-teman. Nah, ini kalau lihat tangan kabel nih, Tuhan tuh sedekat ini sama kalian. Tempel. Tapi sometimes waktu kita lupa sama Tuhan, waktu kita ke distract atau ke alih dengan pikiran yang lain, kita kayak dibawa jauh sama pikiran kita. Kabel mau ingetin sekali lagi, kamu sama Tuhan sedekat ini. Tempel. Yuk, jangan pikirin opini orang lain tentang kamu. Pikirin apa kata Tuhan dan hidup oleh itu. Dan terakhir tadi, kalau kamu merasa teman kamu lebih dekat sama kamu, Kabel mau ingetin, Tuhan jauh lebih dekat sama kamu. Ayo, udah, datang aja sama Tuhan, teman-teman. Yang ngerti, katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, teman-teman. Kabel mau doa. Ya, teman-teman, kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat satu lagi firman Tuhan yang bisa kami dengar Tuhan hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami kalau kami lebih dengar omongan orang lain daripada Tuhan sendiri Tuhan. Tuhan, hari ini, mulai hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, bawa kami terus dekat sama Tuhan. Tuhan, mulai hari ini Tuhan terus bawa kami melekat sama Tuhan. Tuhan, kami janji Tuhan, kami akan hidup sesuai dengan opini ya Tuhan. Buat hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami akan lakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tegur kami hari ini, kami tahu karena Tuhan sayang sama kami ya Tuhan Yesus. Terus jaga anak-anakmu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat PDAD keempat. Terus berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati sekolah ini Tuhan. Tuhan, bahkan hari-hari hamba berdoa Tuhan, jagai anak-anak PDAD keempat ya Tuhan Yesus. Tuhan, beri kesehatan yang sempurna buat mereka dan buat keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat guru kami, Pak Gihon Tuhan. Terus Tuhan yang jagai Tuhan, terus Tuhan yang berkati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari sakit penyakit Tuhan, jauhkan dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Biar Pak Gihon terus sehat, diberkati dan terus melayani Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin.